kita berdoa sudah dipimpin, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa doa kita itu sudah Tuhan atur dalam kehidupan kita, bahwa sesuai dengan Matius 6 ayat 9 sampai 13, ayat paralel dari Lukas 11 ayat 1 ini dikatakan itu tentang doa Bapa kami. Mereka diajar oleh Yesus sendiri tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, ya, kemudian dikatakan bahwa dimensi, apa itu dimensi? Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sesuatu. Dalam pembahasan kita kali ini adalah dimensi doa yang perlu dijabarkan dalam satu sistem. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam konteks kepercayaan Kristen, doa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Nah, doa menjadi saluran yang menghubungkan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kolektif di hadapan Tuhan. Berdoa merupakan aktivitas rohani yang dilakukan oleh orang percaya baik secara seorangan maupun bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apa saja dimensi dalam kita berdoa? Karena itu murid-muridnya minta supaya diajarkan, katakan. Pada saat kita berdoa, maka paling tidak dimensi yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, kita pelajari pada siang hari ini. Bapak Ibu sudah hafal mungkin yang namanya doa Bapa kami, ya. Kalau kita dulu terlahir dari Kristen, apalagi dari gereja Protestan, doa Bapa kami itu sudah luar kepala. Amin. Sama satu lagi pengakuan iman rasuli, ya. Jadi kita akan belajar dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini berkata begini, Bapa kami yang di surga, itu pertama. Nah, sudahkah kita intim dan mengasihi Tuhan Allah sehingga kita memanggil dia Bapa? Beda dengan saudara tetangga kita manggil Tuhannya bukan manggil Bapa, ya. Orang Hindu manggil Tuhannya dia bilang apa? Om. Jauh, ya, antara Bapa dengan Om. Bapa lebih dekat. Kemudian kalau orang Islam, ya, orang di luar Kristen, mereka menyebutkan Allahu Akbar, berteriak-teriak memanggil Allah. Padahal Tuhan itu, Allah itu adalah Bapa kita sendiri. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita sudah intim dengan Allah sehingga kita memanggil dia Bapa? Orang terdekat dengan kita itu ya Bapa kita sama Mama kita. Ya, itu sebabnya kita menyebutkan Tuhan itu Bapa kita dan kita anaknya. Kalau hubungan itu relasi kita sudah baik, pasti hubungan kita pasti dekat. Nah, yang kedua dikatakan dikuduskanlah namamu. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita memanggil nama Allah dengan hormat? Menguduskan nama yang tidak boleh sembarangan disebut. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, kita manggil dia Bapa, tapi kita tidak hormat. Tapi ketika kita berdoa dengan hormat kepada Bapa kita, maka dikatakan bahwa kita menguduskan nama itu artinya tidak sembarangan mengucapkannya. Jadi kalau doa Bapa kami, kita berdoa seperti satu hafalan saja, tidak memiliki nilai-nilai yang dimensi yang dikatakan pada siang hari, apa saja yang diajarkan itu, ya kita sepertinya seperti lip service aja, keluar dari mulut, dihafal di luar kepala kita, tanpa merasakan menikmati apa sih doa Bapa kami. Pertama dikatakan Bapa itu sudah dekat dengan kita, kedua dikatakan bahwa kita memanggil dia dengan hormat. Memang kita kagum akan dia, kita hormat akan dia, kita respect akan dia, kita mengasihi dia, dan kita memberikan sifat hormat kepada Bapa kita. Nah, yang ketiga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menerima kehendak Tuhan, atau lebih sering kita memaksakan kehendak kita dan keinginan kita? Kalau kita datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Benar nggak kehendak Tuhan yang kita inginkan? Atau kita berkata, kalau tidak begini, saya akan begini, saya akan menjauh dari Tuhan, saya akan meninggalkan pelayanan, saya akan pindah agama, bahkan orang mengatakan begitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa datanglah kerajaan itu artinya kita benar-benar menerima kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dikatakan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri makanan yang ada, atau lebih suka bersungut-sungut dan meminta makanan yang lebih banyak atau kebutuhan kita? Yang namanya doa itu kita mengatakan, Tuhan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang bilang, kok secukupnya? Berlebih dong, berkelimpahan dong. Di dalam Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya, kalau Tuhan katakan cukup, ya cukup. Kalau Tuhan katakan aku memberkati engkau, bagaimanapun situasinya sesulit apapun, Tuhan pasti memberkati kita. Contoh, Bapak Ibu, saya menyaksikan sedikit, ya,
Tahun ini saya 4 kali masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Pertama Oktober kemarin saya stroke, ya 9 hari dirawat rumah sakit, dan Tuhan menyembuhkan saya. Ya, dikatakan bahwa aku ini milik Tuhan, jadilah kehendak-Mu, ya, jadilah kehendak-Mu, berikanlah Tuhan kesehatan bagi aku, dan Tuhan memberikan. 3 kali opname berikutnya saya anemia, kekurangan darah karena dikatakan kemarin hasil endoskopi dikatakan bahwa ada tumor di lambung saya, dan saya pendarahan dan sudah 3 kali transfusi darah. Loh, kok begini sekali Tuhan pengalaman hidup saya. Jadi masuk guna sepuk ini 4 kali masuk rumah sakit dalam setahun, dan direncanakan November saya harus dioperasi. Tuhan, apa ini Tuhan? Ya, dikatakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kok begini sih kehendak Tuhan? Saya akan katakan bahwa Tuhan berikan aku kesembuhan, dan Allah kita Allah yang mendengarkan doa. Amin. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Kalau kita butuh kesembuhan, Tuhan pasti berikan. Amin. Kalau kita membutuhkan sesuatu yang memang dalam rancangan Tuhan, pasti Tuhan berikan. Kalau saya katakan, orang mengatakan, kenapa ya hamba Tuhan sakit? Saya katakan, sakit juga Tuhan pasti sembuhkan. Nah, kenapa saya diizinkan Tuhan sakit? Supaya saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan kita dahsyat, ya. Pertolongan Tuhan kita luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya transfusi darah sampai 3 kali, Tuhan sediakan darahnya. Saya perlu ini, perlu itu, perlu biaya. Semua Tuhan kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya kita tadi pertama mengatakan bahwa Dia itu Bapa kita. Mana ada Bapa yang tega melihat anaknya sakit? Amin. Kalau kita sakit, pasti Bapa kita bagaimana supaya anak saya sembuh. Itu pasti Tuhan izinkan, pasti. Tuhan Bapa kita pasti menginginkan kita sembuh. Nah, kemudian poin kelima dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya, benarkah kita sudah mengampuni? Nah, atau hanya mau diampuni saja tanpa melepaskan pengampunan? Dalam doa Bapa kami ini kita harus mengampuni, ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam kekristenan pengampunan itu penting. Kalaupun kita disakiti, ya harus mengampuni. Enak aja, kok saya yang disakiti, saya minta ampun. Ya dia yang salah, gitu ya. Dalam hubungan dengan teman kerja, hubungan suami istri atau dengan kakak beradik juga sering ada kesalahan. Kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling benar, koko kita yang salah, adik kita yang salah. Tapi kita mau minta ampun, ya, pada Tuhan, kalau bisa kepada orang yang bersangkutan kita minta ampun. Nah, benarkah kita sudah mengampuni? Atau hanya mau diampuni saja tanpa mau melepaskan pengampunan? Dalam doa Bapa kami ini nilainya adalah bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Sehingga kalau kita sudah mengampuni, kita menjadi orang benar, tidak berdosa lagi, karena dosa kita sudah diampuni. Barang siapa tidak mengampuni dosanya tidak diampuni. Jadi kalau kita mengatakan doa orang benar besar kuasanya, kita harus dibenarkan dulu dengan darah Yesus. Apa itu? Mengampuni dong. Ya. Kemudian yang keenam dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, pertanyaannya lagi, bukankah kita lebih sering, ya, kita sendiri menempatkan diri kita dalam godaan duniawi? Kita katakan jauhkanlah kami dari pencobaan, padahal kita sendiri masuk ke dalam pencobaan itu belum dicobain sudah jatuh. Nah, karena itu kita selalu berdoa, ya, jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hidup ini dunia ini tidak tenang, banyak hal kejahatan bisa terjadi, tapi kita minta pada Tuhan, jauhkan kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Apa itu kejahatan? Kejahatan yang dirancangkan orang, kejahatan yang dirancangkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya, kuasa kejahatan juga, kejahatan, ya. Lepaskan kami dari jahat. Sakit penyakit termasuk salah satu yang jahat, ya, menggerogoti tubuh kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan melepas kita dari semua hal yang jahat. Dalam perlindungannya, malaikatnya menjaga melindungi kita. Oleh biru-birunya kita sudah sembuh. Jadi dalam doa kami itu nilai-nilai sangat luar biasa kalau kita mengerti bahwa ada hal yang harus kita lakukan sehingga doa kita terjawab oleh Tuhan. Nah, yang terakhir dikatakan, karena Engkaulah, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dia mempunyai kerajaan, dia mempunyai kuasa, dia diperbolehkan sampai selama-lamanya. Bukan hanya besok, bukan hanya kemarin, tapi sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, ya.
Ini adalah satu-satunya hal yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, karena kita kerajaannya berkuasa atas kita, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kebajikan, kemurahan belaka itu yang mengikuti engkau seumur hidup engkau, seumur hidupmu. Nah, doa Bapak kami ini nilainya luar biasa. Ada 7 nilai yang saya bagikan pada siang hari ini. Kalau kurang jelas nanti minta ke Bapak Cornelius, saya akan WA. Karena ini cepat sekali penjabarannya, bisa kurang jelas, tapi kalau mau bertanya juga Anda bisa bertanya secara pribadi atau dengan Pak Cornelius bisa menjawabnya. Nah, satu hal yang dapat kita mendatangkan kemuliaan adalah mengasihi Allah kita. Pertama, dikatakan kita bahwa Dia Bapa kita mengasihi Dia, pasti Tuhan memberikan semua yang terbaik kepada kita. Nah, renungkan dan lakukan doa Bapa kami ini, ya, dengan dimensi nilai-nilai yang benar. 7 dimensi tadi, kalau di Alkitab dikatakan bahwa angka 7 itu angka yang sempurna, dan ada 7 nilai yang dibagikan pada siang hari ini. Nilai-nilai yang benar, maka sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ya, kalau kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan itu sudah menyertai kita, dengan doa Bapa kami, dengan menghormati Bapa kita, dengan mengasihi Dia, dengan meyakini bahwa kehendaknya terjadi di kita, memberikan pada kita yang terbaik, memberikan pengampunan, dan tidak membawa kita dalam pencobaan, maka kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Nah, siang hari ini apa pergumulan kita? Biar kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Ya, kita berdoa supaya pandemi berlalu dari negeri ini, dari bangsa ini, dan kita boleh berdoa juga bahwa dimensi-dimensi ini bisa kita pelajari. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa Bapak itu adalah Bapak yang baik, maka semua kebaikan Tuhan itu sudah disediakan dan pasti kita nikmati karena itu janji Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini apa pergumulan Anda, apa yang Anda rasakan, mari berdoa menurut doa Bapak kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Satu hal saya saksikan, ketika saya mau masuk endoskopi dan saya diputuskan untuk dioperasi, saya nggak ngerti harus berdoa apa lagi. Saya pikir doa saya sudah habis nih. Tapi saya diingatkan Tuhan akan doa Bapa kami. Saya berdoa Bapa kami berulang-ulang, berdoa Bapa kami berulang. Saya merasakan Tuhan itu dekat sekali. Ya, Dia jadi Bapa saya, Dia mengasihi saya, Dia melindungi saya, Dia menyembuhkan saya dan saudara, Dia memberkati saya dengan segala kelimpahan, Dia buka jalan, Dia berikan dokter yang terbaik, Dia berikan link-link yang terbaik, Dia siapkan darah untuk transfusi saya. Orang yang tidak pernah saya pikirkan memberikan sumbangan darahnya bagi saya. Ya, Dia memberikan biaya yang cukup besar, semuanya karena anugerah Tuhan, karena Bapa kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya konsisten. Jadi ada kuasa dalam doa Bapa kami. Saudara bisa hafalkan, saudara bisa berdoa. Dimensi doa ini sungguh akan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kita menyaksikan bahwa doa Bapa kami ini penuh kuasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Bapak Ibu,